Selamat pagi jemaat Tuhan. Hari ini saya akan melanjutkan khotbah saya bulan lalu, yaitu kita masih berbicara tentang iman. Kalau saudara bawa Alkitab, boleh buka bersama saya di Ibrani pasal yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama dari ayat yang ke-30 sampai Ibrani 12 ayat yang kedua. Dalam hitungan 3 saudara ya. 1, 2, 3. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun, memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Inilah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami terima kasih buat firman-Mu, karena kami tahu Tuhan firman-Mu penuh dengan kuasa. Dan sewaktu kami membacanya dan sewaktu kami mengertinya, kami tahu Roh Kudus, Engkau sedang mengubah hidup kami, hati kami, pikiran kami, untuk menjadi semakin serupa dengan pribadi putra-Mu. Karena itu lakukanlah di tengah-tengah kami Tuhan. Mungkin kami ada di kamar kami, di ruang tamu kami, dimanapun kami berada. Kami percaya you're not limited by time and space. Gunakan perkataanku yang terbatas untuk mengungkapkan keindahan pribadi-Mu yang tidak terbatas. Dan kami minta doa ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, salah satu pidato yang sangat terkenal dalam sejarah dunia adalah pidato dari Perdana Menteri Inggris yang bernama Winston Churchill. Jadi, suatu hari Winston Churchill diundang ke sekolah di mana dia lulus untuk memberikan pidato. Dan pada saat itu, Inggris itu sedang mengalami masa-masa kekacauan yang sangat besar. Karena mereka sedang ditekan dengan tekanan yang luar biasa dalam Perang Dunia Kedua melawan Nazi Jerman. Dan kemudian waktu Winston Churchill diperkenalkan, semua para mahasiswa menunggu dengan penuh antisipasi apa yang akan dikatakan oleh Sir Churchill. Jadi mereka membuka buku catatan mereka ya, dan mereka siap menulis kata-kata emas yang akan keluar dari mulut Churchill. Okay? Karena beliau adalah sosok yang akan memimpin Inggris masuk juga ke masa kejayaannya, mengalahkan Nazi Jerman. Dan kemudian Churchill berdiri ya, dan keheningan total. Dia naik ke podium dan kemudian menyampaikan pidatonya. Dan di tengah pidatonya, dia mengucapkan beberapa kalimat yang menjadi legendaris. Dia berkata seperti ini. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah, jangan pernah, jangan pernah, jangan pernah. Dalam hal apapun, besar atau kecil, jangan pernah menyerah
kecuali terhadap keyakinan akan kehormatan dan akan akal sehat. Jangan pernah menyerah terhadap paksaan. Jangan pernah menyerah terhadap kekuatan musuh yang tampaknya luar biasa. Jadi isi pidato Churchill, Inggris sedang mengalami krisis terbesar dan dia berkata, jangan pernah menyerah. Kenapa ini penting? Karena kitab Ibrani dituliskan kepada sekelompok orang Kristen Yahudi yang mau menyerah. Karena mereka mengalami penderitaan dan penganiayaan. Dan mereka menyadari bahwa menjadi murid Kristus itu sukar. Mereka dianiaya oleh pemerintah maupun oleh orang-orang Yahudi lainnya yang bukan Kristen. Dan kemudian mereka mulai tidak yakin apakah layak untuk terus mengikuti Yesus. Dan mereka mulai menjauh daripada Yesus. Dan kemudian penulis Ibrani menuliskan surat ini untuk mengingatkan pendengarnya. Jangan pernah menyerah. Jangan percaya kepada kebohongan musuh. Dan dia mengatakan kepada mereka, dengar, Yesus jauh lebih berharga. Aku tahu kalian sedang mengalami masa-masa sukar. Kalian dianiaya. Banyak dari kalian dirampas harta benda kalian. Beberapa dari kalian dipenjara, disiksa. Tetapi iman yang benar adalah iman yang bertahan sampai akhir. Karena itu, jangan pernah menyerah. Dan itulah konteks kitab Ibrani, saudara. Dan kemudian untuk menguatkan mereka, penulis Ibrani kemudian menuliskan nama-nama pahlawan iman dalam perjanjian lama yang mereka kenal. Nah, jadi saudara harus mengerti ini, bahwa tujuan Ibrani pasal 11 adalah untuk mendorong umat Kristus untuk bertekun dalam kehidupan kekristenan mereka. Seperti bagaimana semua pahlawan perjanjian lama hidup oleh iman dan bertekun dalam iman, kita juga dipanggil untuk hidup oleh iman dan bertekun dalam iman. Jadi Ibrani 11 ditulis itu untuk memperdalam keyakinan kita pada janji-janji Allah yang akhirnya memampukan kita untuk terus bertekun. Nah, mengapa ini sangat penting? Karena hari ini ada begitu banyak orang di gereja maupun di luar gereja yang tidak mengerti apa itu iman. Dan pengertian yang salah tentang iman ini akan menghancurkan kehidupan kekristenan. Coba saudara pikirkan. Hampir dari setiap dari kita itu memiliki sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan. Mungkin itu kesembuhan dari COVID-19. Atau mungkin ini ada pemulihan keluarga. Atau visi masa depan. Atau saudara menginginkan karir yang sukses. Atau saudara hanya minta, Tuhan aku minta pasangan hidup yang mencintai Engkau. Apapun itu, ada sesuatu yang kita inginkan dan harapkan kepada Allah. Dan terjadi seperti ini. Kita berdoa dan kita meminta. Dan sepertinya kita mendapatkan konfirmasi. Tuhan membuka jalan. Dan kemudian kita berjalan dalam ketaatan kepada Allah. Namun, ini yang terjadi berikutnya. Tiba-tiba jalan terbagi menjadi dua. Ada orang yang mengalami berkat Allah yang luar biasa dalam apa yang mereka melakukan. Dan kemudian ada beberapa lain yang mereka bingung. Kenapa? Karena mereka frustrasi akan perjuangan yang mereka alami yang tidak pernah berakhir. Dan akhirnya timbul sebuah pertanyaan bagi mereka yang terus mengalami perjuangan. Dan pertanyaan itu adalah, kenapa? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Dan respon gereja modern untuk pertanyaan ini adalah begini. Kamu butuh memiliki iman yang lebih. Jadi mereka berkata gini, kamu harus percaya lebih, miliki iman yang lebih. Kalau kamu memiliki iman, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu harapkan. Jadi menurut pemahaman ini, iman itu adalah mata uang dari mana kita mendapatkan impian dan harapan kita. Jadi kalau kita memiliki cukup iman dalam rekening iman kita, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita harapkan. Jadi yang kita perlu lakukan adalah apa? Kita perlu mengumpulkan lebih banyak iman. Dan dengan cara apa? Rajin pelayanan, rajin berdoa, berpikir positif. Dan nanti ketika Allah sudah melihat bahwa iman kita sudah cukup sampai level tertentu, maka Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Pertanyaan saya adalah, apakah ini iman?
Apa yang terjadi ketika jawaban yang kita nantikan tidak pernah datang? Oke, kita punya 3 pilihan. Yang pertama, kita berpikir, Allah sanggup, namun dia tidak cukup mengasihi kita untuk memberikannya kepada kita. Yang kedua, Allah mengasihi kita, namun dia tidak sanggup untuk memberikannya kepada kita. Atau yang ketiga, ada sesuatu yang salah dengan iman kita dan Allah tidak berkenan kepada kita. Nah, saudara bisa lihat apa yang terjadi? Ketiga-tiga pilihan ini menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Dan dalam bacaan kita hari ini, kita menemukan penulis Ibrani akan menghancurkan pemahaman yang salah tentang iman. Dan kalau kita mengerti ini, kalau kita mengerti apa yang dia katakan, maka situasi apapun yang kita alami, kita akan baik-baik saja. Apapun yang dilemparkan kehidupan kepada kita tahu kita akan baik-baik saja. Apa kuncinya? Kita pelajari bersama-sama. Saya pisahkan khotbah ini menjadi 3 bagian ya saudara ya. Kuasa iman, nilai iman, dan fokus iman. Kita lihat yang pertama, kuasa iman. Ayat 30-35a. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati, sebab dibangkitkan. Nah, ini bagian iman yang menyenangkan. Ini bagian iman yang kita sukai. Dan nama-nama yang disebut di bagian ini, mereka semua ini mengalami ketegangan dalam kehidupan iman mereka. Jadi ada sebuah ketegangan antara apa yang mereka yakini dan apa yang mereka alami. Mereka tampaknya berada di ujung kekalahan. Mereka menghadapi situasi yang sepertinya sudah tidak mungkin lagi. Namun, mereka memilih untuk tetap percaya kepada Allah dan firman Allah. Dan tiba-tiba, boom, mereka menang. Terobosan terjadi, mujizat terjadi. Allah datang tepat waktu. Dan mereka mengalami kuasa iman. Kita lihat 2 kisah ya. Pertama kita lihat kisah Yosua dan tembok Yeriko. Nah, jadi Yeriko itu adalah kota yang paling kuat di tanah Kanaan. Dan kita tahu pada saat itu bangsa Israel tidak mahir berperang. Karena mereka meninggalkan perbudakan Mesir dan kemudian mereka mengembara di padang pasir selama 40 tahun. Jadi mereka tidak memiliki peralatan dan senjata yang dibutuhkan untuk menghancurkan tembok Yeriko. Dan Yosua bingung ini, bagaimana kita bisa menghancurkan Yeriko? Dia dihadapkan dengan situasi yang mustahil. Dan kemudian Allah datang dan memberikan Yosua strategi perang. Ya, saudara tahu ceritanya. Dan Allah berkata kepada Yosua, Yosua, inilah yang aku ingin kamu lakukan. Untuk peperangan ini, tim pujian dan penyembahan yang akan memimpin di garis depan. Jadi yang harus kamu lakukan adalah tempatkan Marta Untariadi dan Linda Hartati di garis depan dan beritahu pasukanmu bahwa mereka harus berjalan mengelilingi kota Yeriko 1 kali per hari. Dan lakukan hal yang sama selama 6 hari. Dan selama mereka mengelilingi, mereka tidak boleh ngomong sepatah kata apapun. Oke. Dan kemudian pada hari yang ke-7, mereka harus mengelilingi kota sebanyak 7 kali. Dan pada waktu mereka selesai, Martin akan memetik gitarnya. Dan ketika mereka mendengar suara gitar, mereka harus berteriak sekeras mungkin. Dan pada saat itu, tembok Yeriko akan runtuh. Oke. Bisakah kita setuju saudara? Ini strategi perang paling aneh yang pernah ada. Tetapi strategi ini berhasil.
Dan penulis Ibrani memberitahu kita bahwa tembok Yeriko hancur bukan karena kekuatan militer bangsa Israel, tetapi karena iman. Karena pertempuran Yeriko bukanlah sama sekali tentang Yosua atau Israel. Pertempuran Yeriko berbicara, menceritakan tentang Allah yang berperang untuk Israel. Jadi peran Yosua di sini hanyalah untuk menaruh imannya terhadap perkataan Allah. Meskipun terlihat bodoh dan mustahil. Jadi apa yang Yosua lakukan? Yosua percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada mereka yang mencari Dia. Itulah iman. Jadi Yosua mempercayai perkataan Allah dan Allah menunjukkan kesetiaannya kepada Yosua. Kita lihat yang cerita yang kedua. Ya, ini favorit saya, salah satu cerita favorit saya di Perjanjian Lama, yaitu cerita Rahab. Oke. Kalau Yosua ini adalah hamba Allah yang dipilih untuk melakukan hal-hal yang besar, Rahab itu kebalikannya. Satu-satunya kesamaan antara Yosua dan Rahab adalah mereka berdua dikatakan berkenan di hadapan Allah karena iman. Jadi Rahab ini bukan orang Israel. Rahab ini adalah orang Yeriko. Dan dia memiliki rumah bordil, rumah pelacuran. Itu cara dia mendapatkan nafkah. Jadi Rahab itu melacurkan dirinya untuk uang. Dan dia juga memiliki beberapa gadis di rumahnya untuk menyenangkan customernya. Nah, saya tidak tahu banyak tentang prostitusi. Tetapi yang saya tahu adalah tidak ada gadis kecil yang bermimpi suatu hari dia akan menjadi prostitut. Gak ada saudara ya. Jadi kayak saudara nanya sama anak perempuan saudara, sayang, kamu kalau sudah besar mau jadi apa? Aku mau jadi pelacur mami. Nah, saya gak pernah dengar hal seperti itu ya. Yang saya sering dengar adalah setiap gadis ingin menjadi putri raja, a princess. Bukan pelacur. Tetapi entah kenapa, untuk alasan yang kita tidak ketahui, kehidupan Rahab tidak berjalan sesuai harapan. Tetapi kemudian dia mendengar tentang Israel dan betapa berkuasanya Allah Israel. Jadi Rahab mendengar bagaimana Allah Israel itu membebaskan Israel dari Mesir dengan begitu banyak mujizat. Dan bagaimana Allah membelah laut mati menjadi dua sehingga bangsa Israel bisa melintasinya. Kemudian dia mendengar bagaimana setiap bangsa yang menentang bangsa Israel dihancurkan. Dan inilah yang menakjubkan. Rahab bukan hanya mendengar tentang Allah Israel, tetapi dia percaya kepada Allah Israel. Jadi waktu ada dua mata-mata yang datang, apa yang Rahab lakukan? Rahab membantu mereka. Dan ini adalah mengkhianatan. Karena dua mata-mata ini datang untuk mencari informasi untuk menghancurkan Yeriko. Tapi yang Rahab lakukan bukannya menyerahkan mereka kepada prajurit Yeriko, Rahab malah menyembunyikan mereka. Dan jika ketahuan, resikonya adalah mati. Jadi di sini ada ketegangan lagi nih. Ada ketegangan yang Rahab harus pilih. Rahab adalah seorang pelacur. Tetapi di sisi lain dia juga percaya bahwa Allah Israel begitu berkuasa dan sanggup menyelamatkan dia. Jadi ketika saatnya tiba, waktu dia harus memilih antara Allah Israel atau Yeriko, dia memilih Allah Israel. Dan sekali lagi, Rahab bukan wanita dengan karakter yang saleh. Dia adalah perempuan sundal. Namun dia memilih percaya kepada Allah Israel. Dan karena iman, Rahab diselamatkan ketika Yosua menaklukkan Yeriko. Rahab percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada mereka yang mencari Dia. Cerita yang begitu luar biasa. Dan hal yang sama juga terjadi kepada setiap pahlawan iman dalam daftar ini. Jadi setiap mereka berkenan di hadapan Allah karena iman mereka. Ada ketegangan yang mereka alami dan kemudian mereka percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada mereka yang mencari Dia. Dan inilah yang membedakan mereka dari orang lain. Bukan kehebatan mereka, bukan status mereka, bukan kebangsaan mereka, tetapi iman mereka.
Dan cerita-cerita ini ditulis untuk kita mengerti, untuk kita tahu siapa Allah yang kita sembah. Apa yang dapat Allah lakukan. Karena Allah kita sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Adalah bagian dari deskripsi pekerjaan Allah untuk membuat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Impossible is nothing. Bukan berasal dari Adidas. Itu adalah deskripsi Allah. Dan ada satu lagu tua yang mengkomunikasikannya dengan baik. Kalau saudara tahu, nyanyikan lagu tua ini bersama saya. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan jalan yang ajaib. Kalau Anda bisa bernyanyi bersama saya, mari saya beritahu, Anda sudah termasuk golongan tua. Nah, tapi kemudian di sini ada beberapa pertanyaan bagi kita. Hari ini, apakah kita percaya bahwa Allah ada dan Dia memberi upah kepada mereka yang mencari Dia? Apakah kita mempercayai Allah dan firman-Nya? Karena Allah sanggup bekerja dengan cara yang mustahil bagi mereka yang mempercayai perkataannya. Dan Allah ingin memakai kita untuk melakukan kehendaknya di bumi. Tapi beberapa dari Anda mungkin berkata, Yos, itu kan buat mereka. Tapi kamu gak tahu cerita hidupku, Yos. Kamu gak tahu siapa aku. Kamu gak tahu apa yang sudah aku lakukan di masa laluku. Kamu tidak tahu betapa tidak bergunanya dan tidak layaknya aku. Kalau kamu tahu ceritaku, maka kamu pasti akan berkata, aku tidak memenuhi syarat untuk Tuhan pakai. Kalau itu saudara, dengarkan kabar baik Injil. Injil berkata, tidak peduli siapa kita, dari mana kita berasal, atau apa yang telah kita lakukan. Allah dapat melakukan hal-hal yang besar di dalam dan melalui kita jika kita menaruh iman kita di dalam Dia. Bahkan Allah sangat senang memilih orang-orang yang tampaknya tidak memenuhi syarat. Kalau saudara perhatikan semua superhero di list ini, mereka memiliki kekurangan. Mereka memiliki kelemahan yang fatal. Dan mereka semua mengalami kegagalan yang besar. Tetapi kemudian mereka berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Karena mereka memilih untuk percaya kepada Allah. Mereka berkenan karena iman mereka. Dan Allah tidak melihat mereka dalam kelemahan mereka. Tapi kemudian Allah melihat mereka dalam iman mereka. Saudara, kita tidak tahu apa yang Allah bisa lakukan di dalam dan melalui kita jika kita memilih untuk percaya kepada Dia dan perkataannya. Wow. Ya, ini bagian iman yang pertama. Ini bagian iman yang kita sukai ya, ini menyenangkan. Tapi ada sisi iman yang kita jarang bicarakan. Poin kedua, nilai iman. Ayat 35b sampai 38. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Nah, tunggu dulu sebentar. Apa yang terjadi di sini? Ini aneh. Karena apa yang mereka alami, ini kebalikan dari apa yang dialami kelompok sebelumnya. Kalau kelompok sebelumnya mengalami terobosan, mujizat, kelompok ini tidak. Mengapa? Apakah karena mereka tidak memiliki iman yang cukup? Tentu tidak. Karena kalau saudara baca, Allah memuji iman mereka. Jadi penulis Ibrani memberitahu kita bahwa kelompok ini juga dipuji.
Mereka juga percaya bahwa Allah ada dan Allah sanggup memberikan kepada mereka. Kemudian mereka berjalan dalam ketaatan kepada Allah. Namun hasilnya berbeda total dari kelompok pertama. Well, Allah bisa saja campur tangan dan memberikan mujizat. Allah tidak terbatasi dengan ruang dan waktu maupun kehendak bebas manusia. Allah bisa melakukan apapun dalam keadaan apapun. Tetapi Allah tidak selalu melakukannya. Dan inilah yang harus kita pahami. Terkadang Allah menyelamatkan umatnya melalui iman. Dan terkadang Allah menopang umatnya melalui iman. Saya beri satu contoh ya. Saudara tahu cerita tentang Daud dan Yonatan. Nah, Daud ini adalah seorang anak gembala. Dia bukan siapa-siapa. Bahkan keluarganya sendiri tidak menganggap dia. Tapi kemudian dia dipilih oleh Allah untuk menjadi raja atas Israel. Dan setiap kali dia mengalami masalah, dia mengalami terobosan. Allah selalu memberikan jalan keluar. Lawan Goliat, Daud menang. Sewaktu Saul mau membunuh dia, Daud lolos. Jadi yang terjadi dalam kehidupan Daud adalah bahaya demi bahaya datang, namun terobosan demi terobosan juga datang. Sampai akhirnya Daud menjadi raja terhebat dalam sejarah bangsa Israel. Dan dia melakukan itu semua dengan iman kepada Allah. Tapi kemudian ada Yonatan. Nah, siapa Yonatan? Yonatan ini adalah sahabat baik Daud. Dia adalah pangeran Israel. Yonatan memiliki hak atas tahta Israel. Dan dia adalah orang yang baik. Sama seperti Daud, Yonatan juga percaya kepada Allah dan perkataan Allah. Dia setia kepada Allah, bahkan dia juga setia kepada temannya Daud. Dan sewaktu dia tahu bahwa Allah memilih Daud untuk menjadi raja, Yonatan dengan rela memberikan tahtanya kepada Daud. Jadi Yonatan ini adalah orang yang baik, orang yang mengasihi Allah, dan orang yang setia kepada temannya. Namun pada akhir hidupnya, Yonatan kehilangan segalanya. Dia meninggal dalam perang untuk berperang, karena berperang untuk ayah yang jahat. Apa yang terjadi? Apakah karena Yonatan tidak memiliki iman? Tentu saja tidak. Yonatan hidup dengan iman kepada Allah dan dia percaya perkataan Allah bahwa Daud akan menjadi raja berikutnya atas Israel dan bukan dia. Nah, Anda bisa lihat apa yang terjadi? Daud percaya kepada Allah dan dia mengalami terobosan. Yonatan percaya kepada Allah dan dia mati dibunuh. Nah, saya yakin setiap dari kita akan memilih jadi Daud daripada Yonatan. Kita suka ya menjadi orang-orang yang mencapai puncak kesuksesan dan kemudian memberikan semua kemuliaan kepada Allah. Kita ingin ya menjadi seperti pemenang bulu tangkis di Olimpiade yang mencapai ketenaran tertinggi. Dan kemudian dia berkata, bukan aku, ini semua karena Allah. Wow. Ini cerita yang luar biasa ya. Langsung sosial media sangat ramai memuji dia. Post, repost story tentang dia. Apalagi orang Kristen, bangga sekali. Namun menurut penulis Ibrani, ada kelompok lain yang Allah puji karena iman mereka. Kelompok yang tidak mengalami kesuksesan, ketenaran, maupun terobosan. Nama mereka tidak dikenal di sosial media. Gak ada yang tahu siapa mereka. Dan mereka dipuji oleh Allah. Dan bukan berarti kalau begitu satu kelompok lebih baik daripada satu kelompok lainnya. Keduanya baik. Dan keduanya adalah bagian dari rencana Allah. Jadi yang terjadi seperti ini. Melalui kelompok pertama, Allah menunjukkan kepada kita kuasa iman. Melalui kelompok yang kedua, Allah menunjukkan kepada kita nilai iman. Kelompok kedua bersaksi kepada dunia bahwa memiliki Allah lebih baik daripada hidup. Perhatikan ayat 35b. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik.
Jadi dengan iman, orang-orang ini tahu bahwa ada kehidupan, kebangkitan yang lebih baik daripada kehidupan ini. Nah, coba pikirkan sejenak saudara. Katakanlah mereka mati. Dan kemudian kita doakan dan mereka bangkit kembali. Ini adalah cerita yang luar biasa tentunya ya. Ini akan jadi heboh di sosial media. Tetapi walaupun itu luar biasa, kebangkitan itu hanya bersifat sementara. Mengapa? Kenapa? Karena akan tiba waktunya mereka akan mati lagi. Dan di dunia ini mereka akan menderita. Dengan kata lain, kebangkitan yang mereka alami itu hanyalah kematian yang tertunda. Tetapi dengan iman, mereka percaya dan mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Di mana mereka tidak akan pernah merasakan kematian penderitaan lagi. Dan mereka akan hidup bersama Allah selama-lamanya. Inilah kehidupan yang lebih baik yang mereka terima karena iman. Ya saudara lihat apa yang terjadi? Iman mereka, perhatikan nih, iman mereka bukan terhadap apa yang Allah dapat lakukan. Iman mereka bukan kepada agenda mereka untuk Allah. Namun iman mereka ada pada pribadi Allah sendiri. Dan inilah iman. Iman tidak berkata, jika Allah mengasihi aku, Dia akan melakukannya. Iman berkata, bahkan jika Allah tidak melakukannya, Dia tetap Allah. Nah inilah sebabnya mengapa pengajaran yang berkata bahwa bukanlah kehendak Allah bagi orang-orang untuk mengalami rasa sakit, penderitaan, maupun kekurangan. Ini adalah pengajaran yang sangat salah. Pengajaran ini melihat kekayaan dan kesuksesan sebagai bukti berkat Allah. Nah, saudara jangan salah mengerti. Allah senang memberikan pemberian yang baik kepada umatnya. Allah senang dengan keberhasilan kita. Tetapi apa yang kita harus pahami adalah bahwa pemberian Allah yang terbaik bukanlah bagi kita untuk menyetir Lamborghini dan memiliki rumah di tepi pantai. Pemberian terbesar dari Injil adalah pribadi Allah sendiri. Oleh karena itu, untuk mengenal Allah dan hidup memuliakan Allah, ada sukacita terbesar dalam hidup. Dan pengajaran yang berfokus kepada pemberian Allah lebih daripada pribadi Allah akan membawa orang-orang kepada penyembahan berhala dan bukan iman. Ini akan menuntun orang untuk menggunakan Allah dan bukan mengasihi Allah. Tetapi iman yang benar berbeda. Iman yang benar mengerti bahwa Allah dimuliakan ketika orang sakit sembuh. Namun Allah juga dimuliakan ketika orang sakit mati dengan baik. Dan lihat ayat 37 dan 38. Sangat indah. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, keseksaan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Saya dengar, dunia ini tidak layak bagi orang-orang yang mati karena iman. Orang-orang ini adalah pemberian Allah bagi dunia. Dan dunia tidak pantas mendapatkan mereka. Mereka menunjukkan kepada dunia nilai iman. Bahwa iman kepada Allah jauh lebih baik daripada hidup. Dan di mata dunia, mereka terlihat bodoh karena mereka mati dan menderita karena iman. Tetapi di mata Allah, Allah memberikan mereka nilai A+. Jadi, kalau sekarang Anda melihat hidup Anda dan Anda melihat begitu banyak tantangan yang tidak pernah selesai. Namun pada saat bersamaan, Anda mencintai Yesus. Anda terus percaya kepada firman-Nya. Anda memegang terus kepada Dia. Mari saya beritahu apa yang Allah katakan tentang Anda. Dia berkata, dunia ini tidak layak bagi Anda. Penderitaan Anda bukanlah tanda Allah tidak berkenan. Anda tidak berada di mana Anda sekarang karena Anda tidak memiliki iman yang cukup.
Anda berada di mana Anda berada sekarang karena Allah sedang bersaksi kepada dunia melalui Anda bahwa untuk memiliki Allah jauh lebih baik dan berharga daripada hidup. Wow. Dan lihat apa yang dikatakan penulis Ibrani selanjutnya. Ayat 39 dan 40. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Nah, ini yang dia katakan. Perjanjian lama, walaupun itu baik, itu tidak sebaik perjanjian baru yang kita miliki. Semua pahlawan iman dalam perjanjian lama, tidak satu pun dari mereka yang menerima semua kepenuhan janji-janji Allah. Mereka hanya melihat janji itu dari jauh. Jadi iman mereka memandang ke masa depan. Tetapi kita berbeda. Kita yang berada di perjanjian baru, kita sudah memiliki apa yang mereka nantikan. Kita sudah memiliki sesuatu yang lebih baik. Dan jika mereka di perjanjian lama dapat mencapai begitu banyak, pertanyaannya, bagaimana dengan kita di perjanjian baru? Karena hari ini kita memiliki sesuatu yang jauh lebih baik daripada mereka. Apa yang kita miliki? Kita memiliki Yesus sebagai pemenuhan semua janji Allah. Yang membawa saya ke poin ketiga. Fokus iman. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, dua ayat ini saudara, ini adalah ayat emas. Dua ayat ini merangkum apa itu kehidupan kekristenan. Dan penulis Ibrani menggambarkan kehidupan kekristenan sebagai perlombaan. Saudara nggak bisa melihatnya dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Yunani, ini hanya ada satu kata perintah dalam dua ayat ini. Dan semua perkataan lainnya dibangun atas perintah yang satu ini. Dan perintah ini adalah ini, lari atau berlomba. Dan inilah titik utama kitab Ibrani. Penulis Ibrani ingin kita mendengar bahwa kita harus berlomba dengan tekun. Ini berarti begini, bahwa nggak ada yang namanya kekristenan yang pasif. Nggak ada saudara. Kekristenan adalah sebuah perlombaan. Dan ini bukan perlombaan jarak pendek, oh tidak. Ini adalah perlombaan yang membutuhkan daya, membutuhkan tenaga, komitmen, keringat, usaha, perjuangan, tekad. Kekristenan adalah perlombaan iman. Tapi apa yang dituliskan penulis Ibrani sini? Dia berkata bahwa perlombaan kita itu adalah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, mungkin terjemahan yang lebih baik adalah perlombaan kita sudah ditetapkan bagi kita. Jadi Allah telah menetapkan perlombaan kita dari kekalan. Saudara dan saya nggak bisa memilih perlombaan kita. Setiap dari kita sudah memiliki perlombaan yang sudah ditetapkan bagi kita. Nah, mengapa ini penting saudara ya? Karena saya mengerti, dan saudara tahu ini, salah satu cara termudah untuk membuat kita menjadi lelah dalam perlombaan kita adalah perbandingan. Dan sang musuh kita itu sangat suka mengalihkan perhatian kita dari perlombaan kita dan membuat kita berfokus kepada perlombaan orang lain. Jadi dia akan mengatakan hal-hal seperti ini. Yos, coba kamu lihat pendeta itu. Oke? Dia seumuran dengan kamu, tapi dia jauh lebih terkenal daripada kamu. Dia memiliki berapa?
1 juta pengikut di Instagramnya. Dan jemaatnya berapa? Wah, 10.000 lebih. Coba kamu bandingin dengan kamu. Berapa jemaat di gereja kamu? Pasti ada sesuatu yang salah sama kamu. Pasti kamu bukan pendeta yang baik. Apa kamu yakin kamu mau mengkhotbahkan Injil? Siapa yang mau mendengar pesan tentang penderitaan zaman ini? Itulah alasan kenapa gerejamu gak besar-besar. Berikan kepada orang-orang apa yang mereka ingin dengar. Bahwa kalau mereka mengikuti Yesus, maka hidup mereka akan sukses, kaya, sejahtera. Maka kamu juga bisa punya gereja yang besar. Saudara lihat apa yang terjadi? Inilah cara sang musuh kemudian mencoba membuat kita mengalihkan pandangan kita dan mulai berfokus kepada perlombaan orang lain. Tapi penulis Ibrani berkata, jangan lakukan itu. Jangan bandingkan perlombaan kamu dengan perlombaan orang lain. Kenapa? Karena Allah dalam kedaulatannya sudah menentukan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perhatikan ini. Kita tidak bisa memilih perlombaan kita. Dan kita tidak bisa berlari di perlombaan orang lain. Tetapi kita dapat berlari di perlombaan iman kita dan menyelesaikannya dengan baik. Di Olimpiade hanya ada satu pemenang. Namun dalam perlombaan iman, setiap orang yang mencapai garis akhir menang. Karena kita tidak sedang bersaing satu dengan yang lain. Tugas kita adalah untuk setia dan tekun dalam perlombaan kita. Jadi kalau begitu pertanyaannya, bagaimana kita bisa melakukan perlombaan iman kita dengan baik? Penulis Ibrani memberikan kita 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, ingatlah bahwa kita dikelilingi oleh banyak saksi. Nah, seringkali kita menganggap saksi-saksi ini sebagai penonton ya. Jadi waktu saya kecil gambarannya itu seperti ini. Seperti kita sedang berlomba dan kemudian saksi-saksi ini menyemangani kita dari surga ya. Dan mereka berkata, oh Yosi, you're so fine, you blow my mind, hey Yosi. Hey Yosi, seperti itu ya. Dan mungkin ada kebenarannya tentang hal ini. Tetapi menurut saya, bukan itu yang penulis Ibrani ingin sampaikan. Karena saksi-saksi ini bukanlah penonton di stadion, melainkan saksi di ruang pengadilan. Jadi mereka bukan sedang menonton perlombaan kita, tapi mereka sedang bersaksi kepada kita dalam perlombaan kita. Jadi saksi-saksi ini bersaksi kepada kita dengan iman bahwa kita juga bisa menyelesaikan perlombaan kita. Jadi yang terjadi adalah begini, Yosua sedang bersaksi kepada kita, Yos, iman kepada Allah itu berharga. Jika aku bisa menyelesaikan perlombaanku, menaklukkan Yeriko dengan iman, kamu juga bisa. Dengan iman, kamu bisa menyelesaikan perlombaanmu. Dan Rahab hari ini juga bersaksi kepada kita, Yos, iman kepada Allah berharga. Dengan iman aku menyembunyikan 2 mata-mata dan aku menyelesaikan perlombaanku. Dan jika aku bisa menyelesaikan perlombaanku dengan iman, kamu juga bisa. Dan bukan hanya mereka, tapi waktu saya melihat ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub, ada Musa, ada Gideon, ada Samson, ada Daud. Dan mereka semua berkata kepada kita, sedang bersaksi bahwa kita bisa menyelesaikan perlombaan kita dengan iman. Dan ketika kita ragu dan kita merasa lemah dan kita ingin menyerah, ingat bahwa kita memiliki banyak saksi yang bersaksi kepada kita bahwa Allah tidak akan gagal menopang kita sampai akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggalkan semua beban dan dosa. Nah, beban dan dosa adalah hal yang berbeda, saudara ya. Saudara tahu apa itu dosa ya? Dosa adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Namun beban itu adalah apapun yang memperlambat kita berlari di perlombaan kita. Nah, beban bukan dosa. Namun kalau kita tidak hati-hati, beban dapat menyebabkan dosa. Saya berikan sebuah contoh ya. Kan kita baru saja melewati Olimpiade ya, beberapa bulan yang lalu. Dan salah satu pertandingan yang paling saya sukai di Olimpiade itu adalah perlombaan lari 100 meter.
Nah, kalau saudara nonton perlombaan lari, maka saudara akan melihat bahwa mereka, atlet-atlet ini akan mengesampingkan segala sesuatu yang memperlambat mereka. Jadi mereka akan memakai pakaian yang sangat ketat dan tipis. Bahkan di zaman kuno, mereka berlari dengan telanjang. Kayak tentu kita tidak lakukan itu sekarang ya. Nggak bisa masuk TV kalau nggak. Nah, mengapa? Mengapa mereka melakukan itu? Karena itu membantu mereka berlomba dengan lebih baik. Well, bisakah kita berlomba lari 100 meter pakai jasi dan jas? Well, tidak ada peraturan yang melanggar kita untuk melakukan itu. Namun saudara mengerti, adalah suatu kebodohan untuk berlomba lari dengan menggunakan jas dan dasi. Kenapa? Karena itu akan memperlambat kita. Kecuali jika nama Anda adalah Bond. James Bond. Itu pengecualian. Jadi beban itu adalah segala sesuatu yang memperlambat kita dalam perlombaan kita. Beban itu adalah segala sesuatu yang menumpulkan kasih kita kepada Yesus. Dan ini penting saudara mengerti. Karena seringkali pertanyaan kita tidak cukup baik. Kita bertanya, well, apakah ini dosa? Itu pertanyaan yang baik, namun tidak cukup baik. Karena pertanyaan yang seharusnya kita pertanyakan adalah, apakah hal ini membantu aku bertanding dalam perlombaan imanku? Karena beban bukan dosa. Dan beban seringkali memperlambat kita. Dan bentuk beban itu berbeda untuk setiap orang. Mungkin untuk beberapa dari saudara, beban itu adalah Korean drama, Netflix. Atau untuk orang lain itu mungkin ambisi, lingkungan teman, kebiasaan, atau mungkin sosial media. Dan di sini penulis Ibrani berkata, jika kita ingin berlomba dengan baik, maka apapun beban dan dosa yang merintangi kita, mari kita tanggalkan itu semua. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang paling penting, lihat kepada Yesus. Kita hanya bisa menjalankan pertandingan kita dengan baik jika mata kita terfokus kepada Yesus. Yesus adalah fokus dari iman kita. Nah, sewaktu saya muda saudara, saya ini atlet sekolah ya. Jadi saya pernah berlari 100 meter untuk sekolah saya melawan sekolah-sekolah lain. Jadi saya ingat perlombaan pertama saya melawan sekolah-sekolah lainnya. Saya sangat amat gugup. Nah, tapi saya ini punya pelatih yang sangat baik. Dan dia menyadari saya sangat gugup. Jadi kemudian dia datang kepada saya dan berkata, Yos, aku tahu kamu pasti sangat gugup. Namun ini yang harus kamu lakukan. Jernihkan pikiranmu. Jangan pikirkan tentang pelari yang lain. Hanya konsentrasi penuh pada perlombaanmu. Dan ketika nanti kamu sampai di garis awal, jangan lihat ke kanan, jangan lihat ke kiri, hanya lihat lurus ke depan. Karena aku akan berdiri di garis akhir. Fokuskan matamu kepadaku dan lari secepat mungkin. Yos, kamu cepat. Ya pelatih saya itu begitu baik ya, sampai saya mengira bahwa dia naksir cici saya ya. Nah, tapi itulah yang saya lakukan. Jadi saya berada di garis awal, saya memfokuskan mata saya kepada pelatih saya di garis akhir dan saya berlari secepat mungkin. Dan inilah yang dikatakan penulis Ibrani. Jangan melihat ke kanan atau ke kiri. Fokuskan matamu kepada Yesus dan berlarilah secepat mungkin. Karena Yesuslah yang memimpin kamu dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Nah, saya suka banget perkataan itu ya di ayat 12 ini. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ini sangat menarik. Jadi ada dua arti dari perkataan ini. Yang pertama, ini berarti bahwa Yesus itu adalah objek iman kita. Yesuslah yang menyelesaikan pekerjaan dan akhirnya memampukan kita untuk memiliki iman. Jadi dia adalah iman, objek iman kita. Tanpa dia, iman kita tidak berarti. Itu yang pertama. Namun ada arti yang kedua, yang lebih mendalam. Perkataan yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, tidak hanya memberitahu kita bahwa Yesus adalah objek iman kita, tetapi Yesus adalah penulis iman kita. Jadi yang terjadi seperti ini. Sewaktu Yesus
menang. Dan dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ini bukan seperti Yesus sedang dipromosikan beberapa level di atas kita. Dan kemudian dia menjadi raja atas dunia ini. Karena tahta Allah itu bukan suatu tempat yang berada di langit. Surga itu di dalam Alkitab berbicara tentang alam yang berbeda dari dunia ini. Jadi Yesus tidak dipromosikan beberapa tingkat di atas kita dan menjadi raja yang tahtanya di langit. Bukan itu. Kenapa ini penting? Karena begini. Seorang raja memiliki kendali atas kehidupan masyarakat dalam kerajaannya. Tetapi tidak ada seorang raja pun yang memiliki kendali mutlak. Seorang raja tidak dapat mengendalikan setiap detail dalam kehidupan masyarakatnya. Tetapi bagi Yesus untuk duduk di sebelah kanan tahta Allah, ini berarti bahwa dia memasuki alam yang berbeda. Nah, saya berikan satu contoh ya. Seperti yang terjadi dalam Korean drama W. Apa yang terjadi dalam cerita itu? Karakter dalam cerita itu disedot keluar dari cerita. Dan dia keluar dari alam cerita dan dia masuk ke alam penulis. Dengan cara yang sama. Sewaktu Yesus naik ke surga, yang terjadi adalah begini. Yesus disedot dari alam cerita dan dia masuk ke alam penulis. Jadi hari ini, Yesus bukan hanya duduk di tahta Allah, di kursi tahta Allah. Tetapi Yesus juga duduk di atas kursi penulis. Dan jika Yesus duduk di atas kursi penulis, dia memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di dalam cerita. Perhatikan ini. Tidak ada yang terjadi dalam cerita yang mengejutkan Yesus. Dia adalah penulis cerita iman kita. Dan karena dia adalah penulisnya, dia bisa menjamin kesempurnaan iman kita. Inilah sebabnya mengapa kita bisa berlomba dengan tekun. Karena Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya. Dan saat ini dia sedang menopang kita sampai akhir. Yesus memimpin kita dalam iman. Dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Namun, itu saja tidak cukup. Karena pertanyaannya begini. Dan saya akhiri dengan ini. Bagaimana kita bisa yakin bahwa penulis iman kita baik kepada kita? Apa jaminannya bahwa sang penulis tidak akan berubah pikiran tentang kita? Ini jawabannya. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Apa yang kita lihat sewaktu kita memandang Yesus? Kita melihat dia menderita. Kita melihat dia tidak asing dengan rasa sakit. Kita melihat bahwa dia masuk ke dalam dunia yang penuh dengan kehancuran ini. Dan dia menanggung penderitaan salib. Tetapi pertanyaan, mengapa Yesus melakukan itu? Penulis Ibrani berkata bahwa apa yang menopang Yesus melalui salib adalah sukacita di balik salib. Sukacita apa? Apakah sukacita bahwa dia akan bertemu kembali dengan Bapa? Apakah sukacita bahwa dia akan menerima kemuliaan Allah? Sukacita apa yang tidak dimiliki Yesus sebelum dia melewati salib? Jawabannya tentu tidak bisa Bapa maupun kemuliaan Bapa. Karena dia sudah memiliki itu dari kekekalan. Tetapi ada satu hal yang dia tidak miliki sampai dia melalui salib. Saudara tahu apa itu? Saudara, saya, kita. Sukacita Yesus yang menopang Yesus melalui kayu salib adalah sukacita bahwa dia akan memiliki saudara dan saya bersama dengan dia. Itulah yang memampukan dia melewati salib. Dan apa yang terjadi? Yesus melakukan pertukaran. Karena seharusnya saudara dan saya mati karena dosa kita. Namun di kayu salib dia tanggung semua upah dosa kita. Sehingga kita dapat menerima kebenaran Kristus sepenuhnya. Dan dia berkomitmen sepenuhnya sampai kita. Dia tidak berhenti. Dia tidak menyerah sampai akhir. Dan inilah yang kita lihat sewaktu kita melihat Yesus. Dan disinilah kita menemukan kekuatan dan ketekunan untuk kita terus berlomba. Yang menjamin kita akan menyelesaikan perlombaan dengan baik.
bukanlah ketekunan kita, melainkan kebenaran bahwa Yesuslah yang memulai dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yesuslah fokus iman kita. Jadi, tanya yang terakhir. Bagaimana kita bisa terus berlari dalam perlombaan iman kita dan tidak pernah menyerah? Jawabannya, lihat kepada Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena pengorbanan anak-Mu. Hari ini kami bisa memiliki kekuatan untuk terus berlomba, untuk terus berlari. Dan Tuhan, kalau hari ini ada di antara kami yang lemah, ada dari antara kami yang capai, ingatkan kami Tuhan. Bantu kami untuk memandang kepada pengorbanan putra-Mu, yang akhirnya akan menguatkan kami untuk terus berlari dalam perlombaan kami. Bila kami bisa terus setia, bukan karena kami mampu, bukan karena kami hebat, tapi karena kami tahu bahwa Yesus, Engkaulah yang menopang iman kami. Engkaulah penulis iman kami, dan Engkau tidak akan gagal. Bantu kami Tuhan untuk melihat kepada Engkau dan keindahan salib Kristus. Dan kami minta ini di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.